Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati al-mukarramun, al-ulama, al-alim, al-asatidz wal ustadzah. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, abang kakak, dan juga kaum muslimin muslimat yang kami hormati dan yang kami banggakan, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang bahagia pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan kekuatan iman, kesehatan, kesempatan, sehingga atas izin Allah Subhanahu wa taala digerakkan hati kita, digerakkan kaki kita untuk melangkah ke majelis ilmu yang insyaallah berkah, ke surau Al-Falah, untuk kita sama-sama memperingati hari kebangsaan, hari kebesaran umat Islam, Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan atas izin Allah kita semuanya diberikan kemudahan untuk memahami apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon izin para alim ulama, ustaz dan ustazah, bukan maksud kami untuk menggurui. Kami hanya ingin menyampaikan sedikit risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ambil hikmah, untuk kita pelajari bersama dan kita praktekkan dalam ibadah kita, dalam suasana kebahagiaan, suasana kesenangan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam memperingati khususnya Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkan kami untuk memberikan batasan. Ada 3 segmen utama, 3 segmen penting dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Pada tahun ke-10 kenabian, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib telah meninggalkan beliau, kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian disusul meninggalnya istri tercinta Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kita tahu bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi terakhir bagi umat Islam yang mempunyai risalah untuk memberikan
Pada zaman itu kita ketahui bersama bahwasanya di Mekah Al-Mukarramah masih dalam keadaan suasana jahiliyah, kaum kafir Quraisy. Maka diutuslah seorang hamba yang bernama Nabi Muhammad untuk menyebar risalah kepada umatnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan dakwah beliau, kita tahu bahwasanya beliau berdakwah tidak mudah. Banyak cobaan, banyak cemoohan, banyak cacian. Akan tetapi semasa hidupnya Abu Thalib paman Nabi selalu menjadi benteng. Menjadi benteng atas dakwah beliau. Karena kita ketahui paman-paman beliau adalah pembesar-pembesar kaum Quraisy. Maka dalam menyebarkan agama Islam, kita ketahui tidak selalunya terang-terangan. Akan tetapi melalui proses dengan sembunyi-sembunyi, lalu mulai terang-terangan ke keluarganya dan bahkan ke kaum kafir Quraisy. Dalam menjalani dakwah beliau selalu dihadapkan dengan cobaan, tantangan, atau bahkan caci maki dari kaum kafir Quraisy, penolakan yang dahsyat, bahkan sampai terjadi perbuatan atau yang menyakitkan tubuh Nabi Muhammad. Akan tetapi semasa Nabi Abu Thalib paman Nabi masih hidup, Abu Thalib selalu menjadi benteng di luar rumah. Setelah kembali ke rumah, Nabi Muhammad SAW bertemu istrinya Khadijah yang selalu memberikan penyemangat, memberikan dorongan kepada Nabi Muhammad apabila terjadi kesusahan, kegelisahan yang dihadapi waktu menjalankan dakwah kepada umatnya di luar. Akan tetapi para hadirin hadirat rahimakumullah, setelah Nabi Muhammad ditinggalkan oleh baginda Sayyidah Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib, beliau menghadapi dengan sendirinya. Lalu berpikir, mau kemana lagi beliau akan berdakwah? Setelah di kota Mekah mengalami cacian dan penolakan, beliau ingin melanjutkan dakwahnya ke suatu daerah yang dekat dengan Mekah, yaitu bernama Taif atau Hijaz. Jarak antara Mekah dengan Taif sekitar 100 km. Para hadirin hadirat rahimakumullah, usaha Rasulullah tidak putus hanya sampai di negeri Mekah, tetapi beliau masih terus berusaha untuk menyiarkan agama Allah. Berharap ada suatu kota yang namanya Taif, di dalamnya ada suku Bani Saqif, menerima dakwah risalah yang didapatkan oleh Allah, mau disampaikan kepada kaum Bani Saqif. Sesampainya di Bani Saqif, apa yang terjadi pada Bapak Ibu sekalian? Penolakan terjadi sama seperti halnya di kota Mekah. Cacian, makian, bahkan sampai lemparan yang sesungguhnya. Dalam riwayat dituliskan bahwasanya beliau sampai terluka kakinya. Apakah Nabi Muhammad SAW berhenti setelah terjadinya penolakan di Mekah, di Saqif, di Taif? Karena Rasulullah SAW tidak lagi mempunyai benteng seperti halnya wujud Abu Thalib, paman Nabi dan Siti Khadijah, maka Nabi memutuskan untuk mundur beristirahat di Bukit Taif. Setelah kejadian tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril agar menyuruh malaikat yang berada di Bukit Saqif agar memintahkan permintaan
kabulkan, atau timpakan bukit Bani Saqif ini kepada mereka, Allah akan lakukan. Tetapi para hadirin hadirat, apa jawaban Rasulullah SAW? Rasul menjawab, la fa innahum qaumun la ya'lamun. Jangan, bahwasanya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Masya Allah. Bukan membalas, tetapi apa kata Rasul? La, jangan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka adalah kaum yang belum mengerti. Belum mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Nah, alih-alih kita datang ke suatu kaum menyebarkan ajaran, mana mungkin kita langsung menerimanya? Tidak. Kita harus tahu apa yang disampaikan. Ya. Apalagi di Malaysia ini tidak mudah buku masuk ke negeri Malaysia, ajaran-ajaran masuk, maka kita harus tahu benar apa yang diajarkan. Begitu juga kaum Bani Saqif pada waktu itu. Ini ada orang masuk, tahu-tahu menyampaikan, menelannya. Maka Rasul SAW menyebutkan atau menjawabnya, la fa innahum qaumun la ya'lamun. Para hadirin adalah rahimakumullah. Keadaan Rasulullah SAW sangat tertekan. Hampir-hampir beliau mengalami suatu keputusasaan. Pada saat itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ilahi, ilaika asku dhaffa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku mengadu kepadamu, aku mohon kepadamu. Ini bukti kepasrahan Nabi Muhammad SAW kepada Allah, mengadu segala bentuk keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya aku ini lemah, dhaffa quwwati, saya lemah, kurang daya, dan saya terhina di hadapan manusia. Bagaimana ya Allah? Bagaimana solusi atas hal ini? Mau kemana lagi saya akan berdakwah? Sejauh mana saya akan berdakwah? Saya siap menerima balasan apabila suatu saat nanti saya berdakwah dan dicaci maki, saya siap ya Allah. Tapi satu ya Allah yang terpenting. Apa itu ya? Bapak, Ibu sekalian. Ya Allah, yang terpenting jangan turunkan azabmu, marahmu kepada kami yang ada di dunia ini. Masya Allah. Hal ini adalah bukti kesayangan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Jangan turunkan azab, jangan turunkan amarahmu ya Allah. Mereka ini orang-orang yang belum mengerti. Sehingga Allah berharap, Rasul berharap suatu saat nanti akan datang, akan lahir dari kaum Bani Saqif yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat jamaah surah Al-Falah yang kami banggakan. Dari peristiwa tersebut, kira-kira apa yang dapat kita petik hikmahnya? Apa yang kita ambil hikmahnya? Yaitu ketauladan sikap Nabi Muhammad SAW. Beliau dicaci, beliau dilempari dalam berdakwah, dan mempunyai kesempatan untuk membalas. Alih-alih beliau menjawab, la, jangan. Masya Allah. Kita dapat ambil hikmah apabila kita menerima suatu cacian, menerima suatu hinaan, baik dari sesama ataupun orang lain, janganlah kita mencaci kembali. Lebih baik kita bagaimana? Memaafkan
bukan sebagaimana sikap Rasulullah SAW kepada Bani Israil. Hal ini menunjukkan bahwasanya suatu kesuksesan itu memerlukan suatu ujian. Ini adalah bentuk ujian yang diberikan Allah kepada Rasul. Mampukah Rasul menjalani ini semuanya? Mampukah kita dalam berproses, dalam berkehidupan di dunia ini mendapatkan ridha Allah, mencapai surganya Allah dengan ujian-ujian yang berbeda? Setiap suatu kebaikan akan bersanding dengan ujian. Setiap suatu kebaikan akan bersanding dengan ujian. Ujian itu apa? Untuk menguji kesungguhan kita dalam menjalankan suatu kebaikan tersebut. Misalnya, kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak kepala wilayah atau kepala masyarakat ingin merubah masyarakatnya lebih baik, mempunyai ide yang cemerlang, ide yang baik, tetapi ada saja suatu kelompok atau bahkan beberapa orang yang mengganggu ide tersebut. Disitulah ujian. Mampukah kita menghadapi ujian tersebut? Membuktikan kesungguhan kita dalam menjalani hal baik tersebut sehingga mampu menghasilkan masyarakat yang rukun dan bahagia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ujian itu ada 3 hal. Jenis ujian yang pertama yaitu ujian ringan. Dalam bahasa Arab disebutkan baksud. Baksud itu ringan. Orang Arab selalu menyebutkan labasa, tidak apa-apa. Atau kita orang Melayu labas, yang tidak ringan. Bentuk ujian ini misalkan sudah datang waktu azan, tetapi Allah uji dengan ujian rintik-rintik. Kira-kira jadi berangkat ke masjid atau tidak? Labas, itu ringan ya. Lari ataupun saja tidak basah pun hanya ujian rintik-rintik. Kalau kita sukses dalam melewati ujian ringan tersebut, insya Allah kita bisa menjalankan sholat di masjid dengan berjamaah. Apabila kita tidak jadi berangkat, hujan ya, bahaya, bisa masuk angin nanti kalau kena air hujan. Menandakan belum siapnya menerima ujian tersebut. Yang kedua, ujian berat, borok, ya, ujian yang menimpa pada diri kita yang berupa kesakitan. Maka apabila kita dalam keadaan sakit, itu adalah ujian dari Allah. Mampu bersabarkah kita dalam ujian tersebut? Insya Allah yang memberikan penyakit, Allah juga yang mendatangkan kesembuhan. Dan ujian yang ketiga adalah ujian goncangan. Dalam bahasa Arab dikatakan zilzal, kegoncangan hati. Pernah gak Bapak Ibu sekalian merasakan goncangan hati? Dan hidup, wah, gak nyaman hatinya, gak tenang hatinya. Mungkin yang, mohon maaf, yang banyak hutang, wah, ini waktunya membayar hutang. Belum siap ini, macam mana ini? Dan hidup, itu ujian zilzal. Bagaimana solusinya? Ketakwaan kita, kekuatan iman kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang akan memberikan solusinya. Allah lah yang akan memberikan perlindungan kepada umatnya bagi yang menyerahkannya persoalan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah.
berawal dari cerita sejarah Rasulullah SAW dalam perjuangan beliau berdakwah di Mekah dan Bani Saqif dengan mendapatkan cacian makian. Pada segmen kedua ini apa yang perlu kita ambil hikmah, yaitu sikap proporsional. Bagaimana sikap proporsional itu? Sebagaimana yang saya sampaikan di atas tadi, bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kesempatan untuk membalas. Ya. Coba, seakan-akan kalau kita disakiti tetangga kita atau sahabat kita, mungkin kurang ajar kalau kita tidak membalas menyakiti. Tidak? Nah, itu godaan setan. Kita lihat bagaimana tauladan Rasul SAW yang dicontohkan kepada kita umatnya. Diberikan kesempatan untuk memusnahkan Bani Saqif, tapi jawaban Rasul, la, fa innahum qaumun la yafhamun. Mereka ini orang yang belum mengetahui. Jangan ya Allah, malah mendoakannya, ya Allah, mudah-mudahan lahir suatu saat nanti dari kaum Bani Saqif yang beriman kepada Engkau. Maka bagaimana sikap kita selanjutnya, para hadirin hadirat, apabila kita juga mendapat cacian? Mungkin itu ya boleh dikatakan itu hanyalah ujian kecil, memancing emosi. Lihat bagaimana coba kita caci, coba kita ganggu, membalas cacian atau tidak? Kalau kita membalas cacian, berarti kalah dengan hawa nafsu kita, godaan syaitan itu. Maka bagaimana sebaiknya kita lihat, kita ikuti tauladan kita Rasul SAW, yaitu ciptakan ukhuwah, menyayangi bukan menyakiti, merangkul bukan memukul. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah kalian saling mencela antara kaum dengan kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang lain itu lebih baik. Ya. Kita dilarang untuk mencela. Apabila kita dapat celaan, maka berilah sapaan kasih sayang. La yastaghfirukum Allah. Janganlah menyebar hoax. Nah ini di Malaysia ini ramai hoax atau tidak? Ya, di mana-mana sekarang ini berita, ya, di media sosial. Apabila kita tidak mengetahui dengan hakikatnya, jangan selalu dimakan mentah-mentah. Ya, harus dilihat dulu. Ini kabar betul atau tidak betul, ya. La yastawi wa la yastawi al-hasanatu wa la sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dengan kejelekan. Itu billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hakim. Dengan kita membalas kebaikan atas kejelekan-kejelekan orang kepada kita, maka bisa jadi kebaikan kita akan menimbulkan ukhuwah Islamiyah, kebersamaan, sehingga memupuk kebersamaan sehingga bisa menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, spirit Isra Mi'raj, dari pra Isra Mi'raj dan bagaimana sikap Rasulullah dalam menghadapi kaum atau umat yang menolak dakwahnya, kita ambil hikmah, kita tirukan, kita lakukan sekarang dalam kehidupan keseharian kita. Hadirin hadirat yang kami banggakan, selanjutnya memasuki segmen
Abu Thalib dan istri beliau Khadijah, ini memang adalah suatu rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan kita semuanya yang ada di sini akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik rencana itu memang rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum merencanakan, tetapi rencana yang baik yang terjadi kepada kita itulah terbaik bagi kita semua. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari meninggalnya paman beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri beliau Siti Khadijah? Bahwasanya berharap kepada manusia itu ada batasannya. Berharap kepada manusia itu ada batasan. Bagaimana maksudnya, Ustaz? Mungkin kita bisa ambil contoh. Kita punya rekan sekantor yang mempunyai jabatan tinggi. Kita berharap dengan jabatannya, kekuasaannya, kita dimudahkan dalam urusan di kantor ataupun di masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi apabila jabatan itu sudah selesai, maka selesai sudahlah harapan kepada orang tersebut. Lebih-lebih apabila kehidupan atau batas kehidupan ini sudah berakhir, maka berakhir sudah harapan kita kepada orang yang kita harapkan. Kita berharap kepada orang, kepada sahabat agar membantu kita dalam hidup kita, agar memudahkan kita dalam segala hal. Akan tetapi bisa jadi mereka berharap kepada kita untuk membantu mengantarkannya ke liang kubur. Maka para hadirin hadirat rahimakumullah, bahwasanya harapan yang tidak abadi itu adalah hanya kepada kaumnya Allah, yaitu manusia. Lalu bagaimana harapan yang abadi, yaitu hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Taif dengan keadaan tenang, dengan hati tenang, hati nyaman, bagaimana bisa setelah mendapat cacian, mendapat olok-olokan bisa tenang? Mungkin nggak kita seperti itu? Oh, kemarin di kantor dibicarakan, diolok-olok, pulang ke rumah senyum-senyum atau apa wajah merenutnya. Nah, sampai rumah pun, apalagi rumah berantakan, anaknya berantakan, wah bisa keluar tanpaknya ini ibu. Nah, akan tetapi Rasulullah SAW setelah pulang dari Taif, setelah mendapatkan cacian makian dari kaum Bani Saqif, beliau merasa tenang, merasa nyaman, karena beliau berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya akan diberikan. Allah jamin diberikan perlindungan, Allah jamin memberikan solusi atas masalah-masalah tersebut. Setelah Rasulullah SAW datang kembali dari Taif ke Mekah, menginap di rumah bibinya Maimunah, melakukan sholat 2 rakaat sebagaimana warisan Nabi terdahulu, maka datanglah peristiwa yang dituliskan dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hadirin hadirat, dalam ayat ini kata pertama disebutkan subhan, menandakan suatu peristiwa yang sangat besar. Mungkin
mungkin akal kita suatu peristiwa yang tidak masuk akal, karena akal kita tidak mampu untuk memahaminya, untuk memasukkan ini di luar logika, menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah yang maha besar, kekuasaan Allah yang maha hebat, bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan, dijalankan dengan mengendarai buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj ke atas ke langit ketujuh ke Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam. Masya Allah. Apabila pikir-pikir masuk akal, tidak masuk akal. Makanya orang kafir Quraisy, ini cerita apa? Ini cerita palsu, ini hanya mimpi belaka. Akan tetapi kita sebagai umatnya, umat yang beriman, atas dasar iman inilah kita meyakini terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama memperingatinya untuk mengambil hikmah pelajaran yang terkandung dalam peristiwa besar Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dasar akidah inilah yang paling penting. Maka apabila orang yang tidak mempunyai akidah, sangat tidak mungkin mempercayai apa yang tertulis dalam Al-Quran. Akidah, akdun, ikatan erat, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikah itu disebut nikah, ikatan antara satu dengan lainnya, istri dengan suami, dengan akad nikah dipertahankan sehingga akad itu, ikatan itu tidak putus. Hadirin hadirat rahimakumullah, ikatan akidah sangat penting sehingga kita menjadi fondasi dasar bagi kita untuk mempercayai apa saja risalah-risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW setelah menghadap kepada Allah Muhammad SAW, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul SAW dalam perjalanannya naik ke langit 7, Rasul SAW ditunjukkan ini balasan di neraka, ini balasan di surga. Bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa spiritual yang menggapai ma'rifah, pengetahuan, dan meyakini atau menjelaskan bagaimana hakikat kehidupan. Bagaimana hakikat kehidupan sesungguhnya? Hakikat kehidupan sesungguhnya adalah segala hal yang kita lakukan di dunia ini akan mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tergantung kita mau pilih yang mana. Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, inilah balasan di surga, inilah balasan di neraka. Tetapi kamu mempunyai kewajiban untuk menunjukkan, untuk menjadi petunjuk umat Islam kemana? Shiratal mustaqim, ke jalan yang Allah ridhai. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita tidak pilih yang mana. Introspeksi diri kita sampai sekarang ini. Seberapa banyak amalan-amalan kebaikan kita sebagai bekal kita nanti di akhirat, atau sebaliknya seberapa banyak kejelekan yang telah kita lakukan. Usikum wa iyaya, marilah kita sama-sama mengintrospeksi diri, memperbaiki
memperbaiki diri kita untuk memperbanyak amalan baik selama kita masih hidup di dunia. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, Abang Kakak yang kami banggakan, sesampainya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, at-tahiyyatu lillah. Dalam riwayat yang lainnya, at-tahiyyatu shalawatu thayyibatu lillah. Rasul mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Assalamu alayna wa ala ibadika shalihin. Allah, Rasul juga memohonkan kepada Allah atas keselamatan. Assalamu alayna, yaitu kepada nabi-nabi yang terdahulu dan malaikat-malaikat Allah di surga. Wa ibadika shalihin, dan hamba-hamba yang soleh. Ya? Bagaimana penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra tadi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi, yang dijalankan itu abdun, hamba, yaitu Nabi Muhammad SAW, sampai di hadapan Allah. Allah menyebutkan assalamu alayka ayuhan nabi, ya, ayuhan nabi. Tetapi atas kasih sayang Rasul memohonkan keselamatan kepada kita semuanya, yaitu siapa? Hamba-hambanya yang soleh. Wa ibadika sholihin. Masya Allah, ini adalah bukti kasih sayang Rasul kepada umatnya. Bagaimana kita menjadi hamba yang soleh? Bagaimana wujud kita, penghambaan kita kepada Allah? Kita introspeksi diri kita, yaitu penghambaan berakal dari iman. Karena kita iman, percaya kepada ayat Al-Quran, peristiwa Isra Mi'raj, maka apa isi kandungan dalam Isra Mi'raj tersebut? Kita menjadi hamba Allah yang soleh, yang menaati segala perintahnya. Kita lihat bagaimana wujud penghambaan dalam diri kita. Dalam Al-Quran disebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Kita tengok pada diri kita sendiri. Apabila disebutkan nama Allah, bergetarlah hati kita ini. Ya? Al-mu'minun, ya, orang yang beriman. Kita meyakini kita semua orang beriman. Apabila disebutkan kalimat Allah, bergetarlah hati kita. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman. Ini sama korelasi dengan ayat yang di atas. Apa? Linuriyahum min ayatina. Inilah ayat-ayat Allah. Peristiwa yang terjadi di Isra Mi'raj ini adalah ayat-ayat Allah. Ya? Jika dibacakan ayat-ayat Allah, kita kaji, kita analisa ayat-ayat Allah, apakah menambah keimanan kita? Kita introspeksi. Paling tidak mungkin kita bisa melihat ketika kita mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih melanjutkan pekerjaan nanti masih itulah iman kita. Iman kita sampai mana? Atau bahkan setengah jam lagi, seperempat jam lagi mau datang waktu zuhur, stop, dia sudah hadir dalam masjid. Masya Allah,
Gimana? Bagus. Kita yang mana? Ya, dengan nama Allah, dengan itu Allah, disebutkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba. Bentar lagi, mau belum selesai. Masih sambung kerjakan atau berhenti? Disitulah keimanan kita, ya. Disitulah nilai keimanan kita. Maka dengan Isra Mi'raj ini, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan kita, ya. Meningkatkan keimanan kita dengan melihat fenomena, dengan melihat peristiwa Isra Mi'raj, isi kandungan Isra Mi'raj yang di dalamnya kisah-kisah Nabi Muhammad SAW membawa risalah untuk kita imani dan kita yakini dan kita amalkan wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu oleh-oleh yang dibawa Rasulullah SAW dalam menjalankan peristiwa atau perjalanan Isra Mi'raj adalah perintah sholat. Perintah sholat. Kita tahu bahwasanya sholat fardu, ya, hukumnya wajib. Dalam ibadah sholat menjadi feedback kepada kita semuanya. Diawali dengan panggilan sholat tadi, apakah kita segera menyeru atau segera mendatangi panggilan Allah, atau kita bermalas-malasan, atau karena ujian dengan hujan berintik-intik tidak jadi pergi ke masjid dan lain sebagainya. Itulah bukti penghambaan. Bukti penghambaan dengan cara menjalankan sholat, karena as-sholatu adalah wasilah. Wasilah terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Dengan hubungan tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin kita untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan keamanan, untuk mendapatkan solusi atas apa-apa kesusahan yang terjadi dalam diri kita. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya, kita hidup di dunia ini hanya menunggu waktu sholat. Selesai sholat subuh, datang sholat subuh, sholat asar, terus maghrib, isya, sampai subuh lagi. Kita akan hanya menunggu waktu sholat. Dan dengan ibadah sholat tersebut adalah bukti penghambaan yang menjadi solusi. Maka diharapkan umat Islam ini tidak ada permasalahan. Karena apa? Permasalahan di waktu pagi dapat diselesaikan di waktu zuhur dengan menjalankan sholat. Dengan menjalankan sholat selesai, mempunyai solusi, selesai masalah, dapat solusi. Ada masalah di siang hari, datang lagi waktu asar. Sore hari ada masalah, datang lagi waktu malam. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan petunjuk, mendapatkan pedoman bagaimana menyelesaikan solusi tersebut. Maka harapannya orang yang menjalankan sholat itu sudah selesai urusannya, sudah selesai karena sudah mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam perintah sholat tentu ada suatu hal yang mendasari akan kewajiban kita sebagai orang yang beriman untuk menjalankan sholat. Ditegaskan dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kita harus beriman dulu, baru mereka yuqimunas shalah,
diberikan solusi dan juga akan dijauhi dari kemaksiatan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya sholat itu akan mencegah kemungkaran, kefahsyaan. Ya. Maka tidak mungkin orang beriman melakukan apa? Perbuatan yang keji. La yasrikul mu'min fahuwa yasrik indama yasrik fahuwa mu'min. Tidak mungkin orang mencuri dan dia dalam keadaan mukmin. Maka sholat itu mempunyai faedah. Salah satunya apa? Menjaga kita dari kemaksiatan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua, sholat itu termasuk zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir, sholat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua doa-doa dijawab oleh Allah akan diijabahi. Berapa kali kita memohon kepada Allah, Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari awal kalimat abdun berbukti penghambaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Jadi jelas, jangan lagi berharap kepada manusia. Kalau berharap kepada manusia itu siap-siap apa? Berharap kepada manusia itu siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa, oh nanti akan datang dengan Bapak A itu akan membawa. Berharap. Tapi sebelum berharap siap-siap kecewa, bisa jadi Bapak A tersebut tidak jadi hadir. Maka harapan yang hakiki, sebagaimana yang saya sampaikan di atas, adalah harapan hanya berharap memohon pertolongan al-ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan sholat selanjutnya yaitu dipercepat doa. Dipercepat doa kita sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Imran ayat 38 sampai ayat 39. Bahwa nabi-nabi kita terdahulu sampai diijabahi oleh Allah pada waktu masih dalam mihrabnya, Allah kabulkan doanya. Maka salah satu wasilah kita memohon kepada Allah agar doa-doa kita dapat dikabulkan oleh Allah dengan berwasilah beribadah, yaitu dengan menunaikan sholat. Ya, menunaikan sholat. Maka dalam sholat, ya, apabila kita benar-benar dalam menjalankan ibadah sholat penuh kekhusyuan, penuh menghadirkan diri, kita mau berhubungan dengan Allah, kita mau bertemu dengan Allah, maka Allah jamin mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Kesuksesan itu artinya falah. Maka dalam azan itu ada ajakan hayya 'alal falah. Mari kita menuju ke kemenangan. Kemenangan itu kebahagiaan, kesenangan. Dia sudah senang dan juga sudah bahagia. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Sekarang kita ini dalam keadaan senang atau sedih atau gundah gulana. Kita sudah menjalankan sholat tapi masih gundah gulana, hatinya tidak tenang. Maka marilah kita sama-sama introspeksi diri. Bagaimana sholat kita? Apakah sudah khusyuk, hadir betul dalam waktu menjalankan sholat, hadirul qalbi, bahwasanya Allah melihat kita, melihat ibadah kita. Kita coba cek diri kita masing-masing. Selanjutnya
kita sudah menghadap kepada Allah. Tapi kadang dalam sholat masih teringat yang lupa. Benar? Oh, saya silap, saya taruh kunci di mana ya? Tapi waktu sholat Allah akan ingat. Itulah godaan setan. Godaan setan saat kita baca Allahu Akbar, mulai itulah Allah, setan mulai membuka. Dan saat itu kita harus persiapkan untuk menjalankan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Para hadirin hadirat rahimakumullah, dari peristiwa Isra Mi'raj ini, marilah kita sama-sama mengambil hikmah, mengambil pelajaran bagaimana sikap kita, sikap kita sesama umat Islam atau sesama manusia untuk saling menyayangi, saling mengasihi, sehingga terciptanya ukhuwah Islamiyah. Menyayangi, saling menyayangi, bukan menyakiti, saling merangkul dan bukan memukul. Dan yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah meningkatkan iman kita. Kita semakin yakin akan apa yang tertulis dalam Al-Quran, bahwasanya penghambaan kita, penghambaan kita, ibadah kita hanya kepada Allah. Jangan sekali-kali berharap kepada manusia, karena apabila kita berharap, maka siap-siaplah kita kecewa. Maka harapan yang hakiki itu adalah hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu agar hubungan kita dengan Allah selalu terhubung dan mendapat solusi setiap permasalahan-permasalahan dari kita semuanya yang ada di dunia ini. Kita selesaikan, kita mintakan pertolongan, kita memintakan petunjuk kepada Allah. Salah satunya wasilah dengan ibadah sholat. Mari kita sama-sama memperbaiki sholat kita, sholatnya orang-orang yang khusyuk, sehingga kita semuanya mendapatkan falah, kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya apabila ada perkataan kejelekan, kekurangan itu datang dari pribadi al-fakir, dan apabila ada keutamaan itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sallimna ya Allah, sallimna min adzabil dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ighfir walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ihdina ya Rahman ya Rahim ya Hakim as-Salim. أجب دعاءنا يا الله برحمتك نستعين. اللهم سهل أمورنا، سهل أمور والدينا، سهل أمور أساتذتنا، سهل أمور تلاميذنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا